Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di request oleh salah satu teman kita, yakni adalah Puradelta Lestari Tbk. Dengan kode emiten DMAS atau kita panggil aja Demas. Ini merupakan perusahaan properti yang dibangun oleh Sinarmas Land. Perusahaan Sinarmas merupakan salah satu konglomerat yang bersaing ketat dengan Astra Internasional mereka. Karena memang bidang bisnis mereka itu banyak banget seperti Astra Internasional. Dari bidang energi seperti batu bara, lalu ada lagi minyak, lalu dalam sektor consumer goods seperti minyak kelapa sawit, itu juga mereka tekuni. Bahkan sampai properti yang akan kita bahas pada kali ini juga bersaing ketat dengan ASII juga, yang juga memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang properti juga. Karena memang melakukan diversifikasi itu juga cukup penting, apalagi kalau untuk investasi saham juga teman-teman. Jangan lupa untuk melakukan diversifikasi. Demas ini direkes oleh teman kita untuk membahas tentang laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal keempat tahun 2021. Kalau kita lihat di sini sih masih mencatatkan laba, tapi masih belum bisa masuk ke dalam list tahun 2022 bulan April karena memang pernya masih di atas 10 kali, jadi masih cukup mahal buat saya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa masuk ke dalam list, karena pada tahun 2019 dan 2020 laba mereka sempat mencapai titik Rp28, dan itu dengan hitung harga sahamnya sekarang Rp171, maka pernya bisa sampai di bawah 10 kali. Kita akan bahas sama-sama dengan Demas yang satu ini, perusahaan properti yang dimiliki oleh Sinarmas Land. Mereka didirikan pada tahun 1993. Dengan umur yang sudah mencapai sekitar 30 tahun, maka bisa dibilang selama 3 dekade ini, Demas ini memiliki pengalaman yang bagus dalam bergerak di bidang properti. Properti yang mereka bangun itu bukan hanya untuk hunian masyarakat, tapi juga untuk usaha bagi para industri. Pelaku industri pasti kenal dengan Demas ini, ya, karena mereka memiliki kawasan modern terpadu seluas 3.200 hektar. Terdiri dari kawasan industri, kawasan hunian juga ada, lalu kawasan komersial yang terletak di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Terletak di lokasi strategis di kawasan industri di timur Jakarta dengan memiliki akses tol langsung dari Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 37. Mereka merupakan joint venture antara Sinarmas Land dan Sojitz Corporation dari Jepang. Merupakan salah satu pemegang properti terkemuka yang tidak lagi diragukan rekam jejaknya dan tercatat di Bursa Efek Singapura juga. Sementara, Sojitz Corporation merupakan perusahaan konglomerat dari Jepang dengan jaringan kuat di seluruh dunia, memiliki lebih dari 500 perusahaan dan beroperasi di 50 negara dan tercatat di Bursa Efek Tokyo. Ada beberapa produk dan juga properti yang dibangun oleh Demas ini sendiri. Kita dapat lihat di sini yang pertama ada Naraya Park. Dari namanya sendiri sih kita bisa menyimpulkan bahwa perumahan yang satu ini pasti bertemakan Jepang. Merupakan klaster hunian dengan gaya modern minimalis dan strategis. Berada di segitiga emas kota Delta Mas, yakni dekat kawasan industri GIIC, area komersial dan residensial, serta pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi, teman-teman. Dan ini beberapa tipe-tipenya yang memiliki nuansa perumahan Jepang. Karena memang salah satu daripada pembangun Demas ini juga Sojitz Corporation yang merupakan perusahaan dari Jepang. Lalu ada lagi Woodchester di sini. Ini jenis huniannya lebih mainstream. Lalu ada lagi yang ketiga Greenland Square. Ini kawasan huniannya terlihat sangat mewah ya teman-teman ya, karena memang satu tempat ada kegiatan residensial dan juga untuk industri. Dan lalu ada Greenland International Industrial Center. Ini biasanya dipakai oleh para pelaku industri untuk menyewa gudang dan juga bagian properti lainnya untuk menjalankan usaha mereka. Dan lalu ada lagi rental factory, standard factory building. Yang terakhir ada fasilitas mereka dari olahraga dan rekreasi. Lalu ada lagi fitur seperti hotel dan apartemen, infrastruktur transportasi dan kesehatan, pendidikan, keamanan di Premier Hotel. Saya belum pernah berkunjung ke Bekasi sih. Jadi kemungkinan kalau ada kesempatan saya mungkin mau berkunjung ke sini ya. Malahan mau banget karena memang
konsep daripada satu wilayah itu ada residensial, lalu ada lagi untuk bisnis, lalu industri, itu seperti satu negara. Jadi apapun kebutuhan kita ada di satu tempat, dan itu tentu saja sangat asik nih, pasti sangat mewah dan sangat menarik. Jadi untuk prospek daripada Demas ini pastinya bagus banget ya, karena teruji. Mereka IPO memang tahun 2015, tapi kinerja mereka itu bagus banget. Mereka juga sangat rajin bagi dividen. Terlihat dari RT bisnis, mereka biasanya setahun bisa bagi 2 kali dividen. Terakhir kali bagi dividen itu bulan 12 tahun 2021. Jadi untuk tahun 2022 ada kemungkinan mereka akan bagi 2 kali lagi dividen, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada Demas ini. Setelah kita melihat prospek bisnis dan sejarah daripada Demas ini, yang merupakan salah satu anak perusahaan daripada Sinarmas Group. Dengan komposisi pemegang saham masyarakat sebesar 17%, ini aman-aman aja. Dengan PT Sumber Arus Muria memegang sebesar 57,28%, lalu Sojus Corporation sebesar 25%. Tapi kita cuma lihat satu pemegang saham teratasnya, yakni adalah PT Sumber Arus Muria. Ini merupakan perusahaan daripada Sinarmas Group. Di sini kita dapat melihat kebanyakan berita tentang bagi dividen sih. Sisanya sih aman-aman aja tentang labanya, prospek bisnisnya, lalu rencana masa depan yang tentu saja yang berhubungan dengan properti. Next, kita akan melihat fundamental daripada Demas ini yang sangat indah. Indah di sini berarti mereka selalu mencatatkan laba, bukan kerugian. Dan juga mereka sering bagi dividen dengan fundamental sebagai berikut. Operating profitnya sebesar 700 miliar rupiah. Lalu dengan net profit 714 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa net profitnya itu lebih besar. Itu berarti mereka ada pegang aset berupa saham yang belum mereka take profit. Jadi memang saham yang mereka pegang itu naik, tapi belum mereka jual. Jadi masih dihitung bukan sebagai operating profit. Lalu dengan PER-nya 11,53. Sedikit lagi dapat masuk ke dalam list, tapi masih belum. Dengan PBV-nya 1,54 kali, lalu dengan operating profit margin 48%. Ini tinggi banget untuk perusahaan dengan usaha yang bergerak di bidang properti. Dengan net profit margin juga tinggi banget sebesar 49%. Kayaknya Demas ini juga jago investasi deh, mirip-mirip dengan SRTG dan PAL. Lalu dengan cash ratio-nya masih 85%, tapi tenang, masih ada quick ratio-nya 126%. Jadi aman-aman aja untuk pembayaran hutang jangka pendeknya masih oke. Dengan turnover 7,6 miliar rupiah. Jadi kalau kita lihat fundamental daripada Demas ini beserta kuartal keempat tahun 2021-nya sih ada beberapa poin yang dapat menjadi nilai plus bagi Demas ini. Yang pertama yakni adalah tentang pemegang sahamnya yang tidak ada kasus hukum yang memberatkan. Lalu yang kedua yakni adalah turnover-nya yang cukup liquid, 7M lebih. Tetapi ada beberapa poin yang kurang di sini ya, yakni adalah PER-nya yang masih belum mencukupi standar saya 10 kali ke bawah. Kalau teman-teman memutuskan apakah investasi ke Demas ini atau tidak, sebenarnya kalau kinerjanya membaik itu pastinya banget. Apalagi kalau kuartal pertama tahun 2022 labanya meningkat. Ini ada kemungkinan tinggi sih meningkat karena memang tahun 2022 ini pandemi itu sudah mulai terkendali. Ada banyak negara yang sudah memasuki fase endemi di mana penyakit daripada corona ini akan lebih terkendali daripada pandemi yang menyebar sampai begitu ganas, tapi akan lebih baik. Lalu ya ada juga berita buruk, yakni adalah kabar konflik antara Rusia dan Ukraina bahkan bisa melebar sampai ke NATO. Ini tentu saja menjadi berita yang buruk karena dengan adanya konflik beberapa negara ini akan merumpuhkan beberapa sektor ekonomi dan tentu saja akan berdampak bagi setiap sektor termasuk sektor properti. Jadi semoga saja berita-berita konflik ini dapat teratasi dan sehingga ekonomi kita dapat terbangkitkan kembali termasuk Demas ini. Sehingga bagi teman-teman yang request video ini dapat dengan tenang berinvestasi ke Demas ini. Tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan analisa sebelum melakukan investasi. Demikian pembahasan Demas, perusahaan properti daripada Sinarmas Group yang kongsi dengan perusahaan dari Jepang yang kinerjanya sudah mulai bangkit kembali dan sudah hampir cukup menarik bagi saya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.